Hai semua, ketemu lagi dengan saya, Sela. Kali ini saya akan mulai beberapa video ke depannya yang akan menerangkan tentang cognitive functions, beberapa cognitive functions yang mirip satu sama lain, sehingga kadang-kadang membuat penggunanya kebingungan dalam mendefinisikan. Walaupun sebenarnya kalau kita mengetahui dasar-dasar poin dasarnya dan functions dasarnya, itu sebenarnya kita bisa untuk membedakan. Cuman karena mungkin belum familiar, sehingga proses itu butuh tingkat kejelian yang tinggi gitu kan untuk menganalisis itu. Dan untuk itu ada beberapa poin yang sebelumnya saya ingin sampaikan. Kalau nanti keterangan saya tidak akan berpatokan dengan behavior, saya tidak akan mengambil pola dari, maksud saya tidak akan mengambil contoh dari perilaku. Jadi mungkin keterangan yang saya kasih ini nanti akan terkesan lebih lebih ngambang, tapi itu sebenarnya adalah poin pattern dasarnya, beberapa poin penting yang teman-teman ingat ketika mencoba menganalisis diri sendiri. Yang ada poin pertama adalah satu, fungsi itu tidak berfungsi sendirian, tidak ada fungsi yang murni sendirian. Itu perlu diingat. Jadi tidak ada introvert intuitions yang murni. Dia pasti akan ada terkait dengan extrovert sensing. Begitu juga dengan extrovert sensing, dia akan terkait dengan introvert intuitions. Begitu juga dengan extrovert thinking atau introvert thinking, itu pasti akan ada pengaruhnya dari feelings. Sehingga sebenarnya kita punya judging functions antara thinking dan feelings, perceiving functions antara intuitions dengan sensing, itu kita prefer. Tapi yang mana yang kita lebih prefer, itu yang, karena yang dua di atas itu adalah yang menentukan tingkat preference functions kita. Apakah kita thinking preference, ataukah kita intuiting preference, ataukah kita sensing preference, ataukah kita feeling preference. Itu dilihat dari nomor 2 itu kan, dari dominant functions dengan hero functionsnya. Oke, nah kemudian poin yang nomor 2 adalah adaptasi yang telah kita lakukan bertahun-tahun sebagai bentuk penyesuaian diri, sebagai dari nurturing factor, dan juga bentuk untuk mencoba untuk mencapai sesuatu gitu kan. Itu ada bentuk adaptasi yang kita lakukan, itu bisa terkesan membungkus cognitive function sehingga agak lebih sulit untuk didefinisikan, untuk diidentifikasikan, khususnya ketika biasanya selalu tandem. Misalnya perceiving functions dengan judging functions itu biasanya dua-duanya tandem, atau aksisnya. Biasanya paling sering itu adalah ketika kita menggunakan perceiving functions atau judging functions dua-duanya, sehingga kita akan ada kesulitan nanti untuk menentukan contohnya mana yang lebih dominan atau mana yang lebih auxiliary, mana poin auxiliary functions kita. Kemudian nomor 3, untuk mengantisipasi hal itu, jadi saya akan menerangkannya dalam bentuk pattern, bukan contoh nyata dari perilaku. Karena kalau ketika yang saya lihat ini adalah ketika orang mendengarkan atau di Quora, ketika saya menerangkan tentang perilaku, terus kemudian banyak gerakan Me Too yang beranggapan kalau perilakunya itu sama gitu kan, itu berarti menandakan mereka cognitive functions. Tapi di situ saya bisa melihat yang mereka lakukan itu adalah sejenis konfirmasi atau mengklarifikasi atau justru menunjukkan keraguan terhadap dirinya sebenarnya. Kalau saya menangkapnya itu adalah justru itu adalah suatu bentuk keraguan terhadap dirinya sendiri, yang sebenarnya mereka tahu itu they not totally fit in, tapi mereka mencoba untuk fit in dengan perilaku dari Myers-Briggs tertentu. Maka saya dari awal saya tidak suka untuk menceritakan bentuk perilaku, karena ada kecenderungan orang untuk mengikuti, oh ya karena saya melakukan hal itu maka saya juga menggunakan cognitive functions. Padahal bukan itu. Poinnya adalah ketika situasional dan cara Anda mengambil keputusan terhadap situasi, dan cara Anda, motivasi Anda ketika Anda melakukan perilaku itu, mengambil keputusan untuk melakukan itu, dasar dari keputusan Anda, empasis yang Anda lakukan, yang empasis yang Anda letakkan dengan tindakan atau
perceiving informations, ketika Anda menerima informasi atau ketika Anda memutuskan, itu sebenarnya yang paling berperan, bukan perilakunya, bukan hasil akhirnya. Berapa kali saya suka bilang, kalau perkalian 1 kali 2 kali 3 kali 4 itu sama aja dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1, 2 kali 3 kali 4 kali 1. Hasilnya itu akan sama, tapi cognitive functions yang berperan itu akan menghasilkan motif. Jadi satu orang bisa melakukan tindakan yang sama dengan motivasi yang berbeda. Kemudian satu orang bisa melakukan, dua orang bisa melakukan tindakan yang sama dengan alasan yang berbeda gitu kan. Atau dua orang bisa melakukan tindakan yang berbeda dengan alasan yang sama. So itu yang perlu, poin-poin itu yang perlu saya tekankan dulu supaya teman-teman tidak terjebak dengan poin perilaku. Karena ketika perilaku yang ada adalah gerakan Me Too, ya, saya ada udah berapa kali saya ngetes ini gitu kan, ngetes NI saya, karena saya memang pengalaman hidup mengajarkan saya perlu untuk mencoba untuk merealisasikan, bukan merealisasikan, untuk mencoba untuk mencari data lebih, jangan asuh kesimpulan. Jadi berapa kali ada pertanyaan Quora yang saya menjawab dan kemudian itu viral, maksudnya tayang, terus kemudian banyak yang ada gerakan Me Too yang saya lihat ya, ada gerakan Me Too yang akhirnya mereka mencoba mengidentifikasikan berdasarkan poin yang sebenarnya ada background processes dari tindakan yang saya coba lakukan gitu kan. Cuman itu kan tidak semua orang tahu background processesnya. Nah ini yang ingin saya, maka saya nanti akan menerangkan itu tidak dalam bentuk perilaku ya, tidak dalam bentuk perilaku. Oke, terus kemudian ada lagi poin yang perlu diingat. Jadi introverted functions itu adalah emphasis pada diri sendiri, meletakkan emphasisnya itu pada diri sendiri. Sedangkan extroverted functions itu pada dunia luar, dunia dari di luar dari diri kita sendiri. Bisa orang lain, bisa society, jadi bisa pokoknya outside dari di luar dari diri kita. Oke, terus kemudian judging functions itu berperan aktif, fungsi aktif, sedangkan perceiving functions itu adalah fungsi yang pasif. Oke. Dengan begitu saya akan mulai masuk untuk menerangkan introverted intuitions dengan introverted thinking, karena ini salah satu yang paling banyak penyebab mistype. Ada banyak introverted thinking dominan, khususnya ISTP, karena mereka memiliki functions yang terkesan akan membuat mereka seperti intuiting. Itu ada alasan di baliknya, karena mereka memiliki extroverted sensing, di mana extroverted sensing itu adalah lebih dekat dengan insting. Kemudian introverted thinking sendiri, karena pola prosesnya, walaupun dia aktif, dia proses yang aktif, tapi proses itu terkesan abstrak sehingga kadang kurang terdetek, khususnya ketika itu dominant functions, lebih lagi automatically, sehingga itu bisa menyerupai seperti intuitions. Mereka berpikir adalah itu seperti intuitions, seperti introvert intuitions. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan perbedaannya antara introvert intuitions dengan introvert thinking. Jadi kalau dilihat dari fungsinya itu sudah jelas berbeda. Introverted intuitions itu adalah fungsi perceiving, menerima informasi, bagaimana cara lens kita melihat dunia. Sedangkan introverted thinking adalah cara kita menjudge data, logika, realita, segala macam yang ada yang di luar dari diri kita, terus kemudian kita mengevaluasi itu, sehingga introvert thinking adalah judging functions. Jadi secara functions sebenarnya sudah berbeda. Oke. Begitu juga cara kerjanya. Introvert intuitions itu adalah cara kerja yang pasif, introvert thinking cara kerja yang aktif. Oke. Nah, introvert intuitions itu seperti saya bilang, introvert intuitions itu adalah seperti lens. Jadi cara kita memandang, jadi seperti kita perceiving functions itu adalah cara kita seperti kacamata kita lens kita untuk memandang dunia, untuk memandang informasi itu sendiri. Yang mana, bagian mana yang kita fokuskan ketika Anda melihat itu? Apakah Anda melihat itu dengan menggunakan di realm sensing, atau Anda menggunakan di realm intuiting? Sedangkan intuiting itu adalah unconscious. Oke, intuiting itu adalah unconscious process. Jadi ketika intuiting Anda itu berada di proses di nomor 1, itu berarti akan lebih proses unconscious di conscious preference Anda, tapi dilakukan secara automatically. So ada layers unconscious yang banyak bermain di situ.
Tapi yang perlu diingat, realms unconsciousnya itu adalah pasif, gerakan. Jadi cara kita perceive itu adalah sebenarnya kita nih introverted, kita si subjeknya itu lebih pasif, karena itu ibarat informasi itu yang datang yang menerpa, dan kemudian introverted intuitions itu dengan lens introverted intuitions itu seperti kayak pattern, kayak dia menyaring, karena kita mengekstrak ya, kita tidak menerima realita sebagaimana realita, tapi kita mengekstrak. Jadi kita mencari behind the meanings, kita mencari behind behind the curtain. Jadi di belakang layarnya, beyond the experience itself. Dan juga kita mencari meanings-nya, sehingga kita akan menjadi extracting meanings. Jadi ibaratnya kayak introvert intuition itu seperti cetakan, lens yang berbentuk cetakan, dan kemudian tergantung dari si subjeknya itu, cetakannya itu berbentuk seperti apa. So itu realita itu kemudian dia masuk ke dalam, karena introvert intuitions berpasangan dengan extrovert sensing, jangan lupa. Jadi saat itu kita akan berada in the now, maksudnya saat kita berada in the now untuk memperceive informations, walaupun kita nggak akan concern ke in the now-nya, karena itu archaic atau itu child functions kita, extrovert sensing-nya. Itu kita akan itu lensnya itu, bentuk potongannya itu informasi itu akan masuk. Kemudian jadi kadang-kadang di dalam satu lens itu bisa ada beberapa potongan, bisa ada beberapa size, bisa ada beberapa extracting meanings-nya, itu bisa ada beberapa bentuk. Dengan begitu, introvert intuitions itu sanggup untuk hold contradictions, sanggup untuk memegang kontradiktif, data yang kontradiktif, informations yang kontradiktif, itu sebenarnya itu introvert intuitions akan sanggup menghold, karena proses itu adalah unconscious. Jadi ketika ibaratnya itu lens itu kita melihat dan itu masuk ke lens kita, dan kemudian itu ke ekstrak dengan bagian ini itu unconscious mind kita itu langsung categorize, langsung mengelompokkan ke bagian ini pattern ini yang cocok, pattern ini yang cocok, ini yang cocok. Dan kemudian ketika proses pengumpulan pattern itu menjadi sudah lengkap, itu baru kemudian image itu atau symbols itu atau pattern itu baru kemudian naik ke permukaan. Naik ke permukaan. Dan ketika kita mengexperience sesuatu, karena extrovert sensing itu sebenarnya tergantung dari si lensnya introvert intuitions. Jadi dua orang introvert intuitions mengalami peristiwa yang sama, dia akan bisa mengambil extracting meanings-nya berbeda, karena dia akan sesuai dengan lensnya dia. Jadi itu makanya dibilang subjektif. Tapi sebenarnya karena itu ada proses unconscious, so proses itu juga akan memberikan kesan detach. Kita akan ke detach dari itu, karena proses itu adalah proses unconscious. Kita tidak terhubung, berbeda dengan introvert sensing. Kalau introvert sensing itu ketika mereka perceive informations itu terhubung buat mereka. Tapi kalau introvert intuitions itu kita perceive, karena itu adalah ibaratnya kita nih pasif secara conscious mind kita. Proses itu pasif, yang aktifnya itu adalah di proses unconscious mind kita. Jadi unconscious mind kita itu yang mengelompokkan, yang segala macam, sehingga kita tidak sadar sampai akhirnya itu masuk ke dalam conscious mind kita. Baru introvert intuition dia ngelihat langsung ujungnya. Biasanya karena kita adalah future facing, kita fokus itu bukan di depan mata kita, yang kita fokus itu adalah yang di jauh di depan. Sehingga ibaratnya kalau ada benang merah, karena introvert functions itu juga seperti stacking, jadi kayak linear, walaupun jadi introvert intuitions itu dia akan lebih linear daripada extrovert intuitions, sehingga ibaratnya kayak benang merah itu yang kita lihat itu hanya ujungnya saja. Kita tahu ujungnya itu ada di situ, jatuh di situ, itu ujung yang jauh itu dari situ. Tapi cara kita untuk mengetahui dan cara kita untuk merunutnya, cara kita untuk melihat benang merahnya itu yang kita kayak nggak tahu, karena itu adalah unconscious proses kita. Sehingga itu we just know kalau ujungnya tuh di situ. Tapi how we know dan bagaimana kita membentuk atau mendetek ujungnya itu ada di situ, itu yang proses yang berjalan secara unconscious. Kemudian dengan begitu sekarang saya bahas ke introvert thinking. Introvert thinking itu adalah judging functions. Introvert thinking judging functions yang
meng-compare contrasting thought. Saya suka pakai bahasa itu karena itu compare contrasting thought. Jadi mereka selalu meng-compare contrasting pemikiran yang untuk membuat mereka menyusun logical ordernya, sehingga untuk mencapai ke linear ujung sana. Oke, sehingga mereka tahu ini building blocks-nya ini satu, kemudian ini, kemudian satu. Dan itu adalah proses evaluasi, proses penilaian, bukan proses yang bukan proses yang terima begitu aja, enggak. Bukan proses absorbing, tapi proses untuk evaluating. Jadi menilai, dan kemudian dengan kayak gitu, ketika mereka menyusun building block-nya untuk mencapai ke satu linear itu dia tidak akan mau untuk memegang atau untuk memasukkan contradictions. Jadi antara yang satu dengan yang logical order yang satu dengan yang selanjutnya itu harus konsisten, harus sama, sehingga filter. Jadi kayak, karena dominant functions itu ibarat kayak filter kita ya, dominant function. Jadi ketika introvert thinking itu adalah dominant functions juga, itu ibarat kayak filter, oke? Filter, dan kemudian introvert thinking itu dia akan ibaratnya dia langsung melihat bentuknya, dia menilai bentuknya. Kalau introvert intuitions itu dia bentuknya itu dia langsung automatically dari unconscious process langsung disimpan, bentuk itu disimpan, tapi tidak dinilai, tidak diidentifikasikan. Kalau proses introvert thinking itu mereka harus identifikasikan, karena mereka butuh untuk mereka tidak mau meletakkan sesuatu yang kontradik, yang tidak konsisten. Sehingga poin mereka penting untuk menilai konsistensi dari logika atau konsistensi dari benda, dari barang yang dari luar itu, dari logical thought yang di luar itu, yang mereka masuk dan mereka saring dengan subjective functionsnya untuk kemudian mereka letakkan di frameworknya itu, atau jadi di misal logical ordernya ya. Jadi kayak tadi yang kayak bagian benang merahnya itu ibaratnya mereka tuh langsung harus mengidentifikasikan, kemudian mereka tahu, oke, yang ini di sini, di bagian sini, terus berarti bagian ini ada yang ini. Jadi mereka mengetahui urutannya, mereka mengetahui, mereka menilai, dan mereka tahu pasti tentang bendanya itu, benda yang mereka nilai itu tahu. Tapi kalau introvert intuition itu kita nggak tahu, karena kita tidak menilai dulu, kita tidak menilai apa-apa, kita hanya seperti kita langsung masukin. Jadi ibaratnya tadi kayak benang merah, pakai contoh benang merah supaya Anda bisa membandingkan dua perbedaannya. Ketika introvert intuitions, dia kan kita fokus ke ujungnya saja. Kita tidak bisa tahu nih, kita tidak bisa menerangkan bagaimana kita sampai ke ujung sana. We just know that udah ujungnya tuh di situ gitu kan. Karena proses itu unconscious. Sedangkan introvert thinking, dia tahu ujungnya di sana, tapi dia bisa menerangkan karena dia mengevaluasi mengevaluasi susunan building block-nya, urutan atau runutan benang merahnya itu mereka mengevaluasi, sehingga mereka tahu ini adalah nomor ini adalah nomor ini, ada nomor ini, ada nomor ini. Nah, dengan begitu kemudian balik lagi, sehingga dengan begitu saya kasih contoh satu lagi. Ketika ini seperti puzzle, oke? Seperti puzzle, jadi informations, oke? Ketika karena ketika Anda introverted dominan itu Anda akan meletakkan emphasis, ya kan? Kita yang berkuasa, ibaratnya kita yang berkuasa, oke? Kita yang berkuasa. Sehingga introvert intuitions itu ketika dia menemukan potongan puzzles, menemukan potongan puzzles itu automatically unconsciousnya yang bekerja. Sehingga potongan puzzle-nya itu hanya disimpan saja. Terus kemudian kalau introvert thinking itu dia langsung menjudge potongan puzzles-nya ini apakah dia sesuai. Jadi introvert thinking, kalau introvert thinking dominan, dia akan sanggup untuk menolak ketika puzzles-nya itu ternyata tidak cocok dengan framework-nya. Oh enggak, ini puzzles ini nggak masuk akal, puzzles ini tidak cocok dengan framework saya, sehingga saya nggak mau pakai puzzles ini. Hanya yang diambil adalah hanya puzzles yang potongan-potongan pieces-nya yang cocok dengan framework-nya.
itu karena ada proses evaluasi, ada proses penilaian. Dan kemudian dengan begitu sebenarnya introvert thinking karena fungsi introvert perlu diingat juga, introvert itu tidak memiliki kewajiban untuk menerangkan ya, karena kita merasa it's ours, jadi we don't have the tendency untuk expose ke luar, kecuali hasil prosesnya gitu kan, hasil prosesnya. Tapi prosesnya sendiri itu tidak terdetek. Tapi introvert thinking dia mengetahui prosesnya karena they actively doing that process. Tapi kalau introvert intuition tidak aktif melakukan proses. Nah ini sebenarnya sekarang kenapa sih banyak banget yang merasa relate banget dengan introvert intuitions? Karena pada dasarnya manusia itu unconscious, mereka nggak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Jadi sebelum Anda masuk untuk menilai dominant functions Anda, makanya saya dari yang kemarin itu saya bilang saya lebih suka untuk men-typing, lihat dari yang kita jelek. Kenapa? Karena kalau kita jelek, kita nggak punya tendensi untuk pura-pura jelek. Kita akan berusaha untuk memastikan we make sure ini benar-benar kejelekan kita. Mana ada orang yang jarang sekali ada orang yang mau ngaku-ngaku jelek gitu kan, padahal itu bukan kejelekannya dia. Jadi ketika mana fungsi yang membuat Anda frustasi, mana fungsi yang membuat Anda malu, shame, karena gagal, Anda seringkali gagal untuk melakukannya itu. So ketika Anda berhasil mendetek itu berarti dari aksis pasangannya itu yang bisa membantu Anda dominant functions. Karena ketika Anda dengan ingin men-typing dominant functions Anda, biasanya kita akan berhayal kalau kita jago terhadap sesuatu yang kita sebenarnya nggak jago gitu kan. Terutama ketika sebelum kita masuk ke dalam, kita belajar cognitive function segala macam, kita masuk mengetahui Myers-Briggs personality kita, untuk kita mencari tahu Myers-Briggs personality kita, itu sebenarnya ada perubahan proses kan, ada perubahan proses di mana kita jadinya dari tadinya nggak sadar, kita jadinya sadar, oke? So pada awalnya ketika kita tidak berada dalam unconscious mind kita automatically kita hanya hidup autopilot, itu kita akan menganggap kalau kita lekat dengan introvert intuitions. Kesannya kita lekat dengan introvert intuitions. Dan perlu diingat juga karena memang dasarnya kita memiliki intuitions, walaupun dengan attitude introvert atau dengan attitude extrovert. Tapi sebenarnya intuitions itu juga ada di stack kita. Cuman whether you prefer it or not gitu kan, beda. Itu questionsnya di situ. Cuman ketika seseorang membaca, dan kemudian ketika seseorang juga membaca kalau mereka tidak diterima di lingkungannya, di mana introvert intuitions itu secara sosial secara global, introvert intuitions itu tidak diterima. Karena apa? Karena kita terlalu ungrounded, kita nih nggak grounded orangnya. Itu membuat tendensi banyak orang yang ngerasa relate untuk tidak diterima. Sekarang kenapa Anda bisa merasa tidak diterima? Anda merasa tidak diterima itu sebenarnya ada tendensi karena nomor satu, cognitive functions kita nomor satu itu menurut John Bowlby itu adalah who am I. Sehingga ketika cognitive functions Anda nomor satu itu ditolak di lingkungan Anda akan merasa Anda tidak diterima. Contoh penolakannya itu bukan berarti itu sudah pasti introvert intuitions, karena ketika seseorang adalah seorang introverted thinking, katakan introverted thinking dominan, dia berada di lingkungan yang extroverted thinking, dimana yang di sekeliling dia itu adalah menggunakan extroverted thinking. Dia akan merasa dia akan merasa nggak diterima, karena introverted thinking khususnya introvert feelings, karena itu adalah judging functions, and itu adalah identity functionsnya mereka. Sehingga ketika itu berada di nomor satu, itu menjadi besar sekali, karena ketika itu ditolak, Anda kayak ditolak dua kali gitu loh. Jadi ibaratnya identity functions Anda ditolak, who you are itu juga ditolak. So itu akan membuat traumatik, oke? Karena sebenarnya kita nggak bisa menafikan juga kalau cara kita menerima, we perceive things, kadang-kadang kita juga memperceive things yang sebenarnya membuat self concept kita, atau membuat self esteem kita, atau membuat self confidence kita itu terganggu, dalam arti menurun kadarnya, karena kita nggak sadar kita perceive everything. Jadi itu yang perlu diingat juga, kalau ketika Anda merasa tidak diterima atau Anda tidak
selama ini Anda merasa tidak relate, tidak bisa dimengerti sama orang, misunderstood, bukan berarti Anda adalah intuition functions, bukan berarti dominant functions Anda adalah intuiting atau auxiliary, bukan berarti itu adalah intuiting preference. Karena ketika feeling preference berada di thinking preference juga akan merasa tidak diterima. Oke, so jadi perlu dilihat lagi, perlu telah lebih lanjut lagi, jangan terlalu gegabah dan akhirnya karena sense of relations, maksud ingin untuk connections ya, kita memiliki kebutuhan untuk connections, manusia sebagai makhluk sosial, sehingga kadang-kadang kita di blindsided dengan kebutuhan itu, kita tidak melihat apakah kita melakukan connections yang benar gitu kan, apakah ini benar-benar terkoneksi, apa kita hanya melakukan suatu projections yang katanya Carl Jung itu. So menganalisis Myers-Briggs personality itu juga butuh kejelian dan butuh apa ya, jadi Anda ibaratnya butuh lahan kosong. Jangan Anda sudah isi itu dengan sesuatu terlebih dahulu gitu loh. Anda sudah memiliki mindset kalau Anda sebenarnya adalah tipe ini gitu kan. Sebenarnya Anda buka options dulu semuanya supaya bias itu tidak terjadi gitu kan. Jadi saya bisa menganalogikan kalau misalnya menemukan Myers-Briggs personality itu seperti kayak nyari sepatu. Ibaratnya kita kan kalau nyari sepatu kita nggak mau maksa lebih kecil kayak apa lebih besar, itu pasti kan nggak nyaman. Kita akan cari yang sesuatu yang benar-benar ukurannya. Jadi kan Myers-Briggs personality pattern kita itu sebenarnya kan udah ada ya, pattern kita tuh sudah tercetak di setiap hidup di sepanjang hidup kita tuh sebenarnya pattern itu sudah tercetak. Cuman masalahnya kita nggak sadar gitu kan. Jadi ibaratnya udah ada ukurannya sebenarnya, ukuran si kaki itu gitu kan, ukuran kayak kaki kita. Jadi karena ketika Anda menemukan the right shoes, Anda akan ngerti, oh ya ternyata gue berjalan sepanjang hidup gue dengan menggunakan sepatu itu ya karena ini gitu kan. Karena memang ini ada cara kerja functionsnya, ini adalah yang melahirkan motivasi dan melahirkan core motivations. Jadi kan core dasarnya Anda itu dalam melakukan sesuatu itu yang disebabkan, itu maksudnya itu adalah yang dibangun oleh si cognitive functions, preference functions Anda itu. Oke, kurang lebih itu dulu. Nanti untuk selanjutnya saya akan mulai ngebahas ya tentang beberapa fungsi juga yang lain yang mirip dan sering menjadi mistype, karena terutama sekarang banyak banget yang ISTP yang beranggapan dirinya adalah INTJ, INFJ atau juga INTP, karena dia adalah memang insting, introvert thinking, itu dekat dengan insting dan sehingga terkesan intuiting. Oke. Nanti untuk kedepannya setelah membahas cognitive functions seperti ini, saya akan membahas tentang perbandingan antara misalnya kayak INTJ dengan ISTP untuk secara lebih detail lagi. Tapi tetap perbandingan yang saya akan kemukakan itu adalah mungkin lebih mendekati ke pendekatan pattern seperti ini gitu. Oke. Terima kasih. See you. Bye bye.